Akang misal. Nah, yang ketiga adalah Islam ketika menjadi penjelas atau menjadi batasan dari fikih. Maka di situ artinya adalah lebih turun lagi ya. Strukturnya ada di level ketiga, yaitu apa? Fikih, yaitu sebuah ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum praktis yang bersumber dari ijtihad mujtahid, dari dalil-dalil yang sangat terperinci. Nah, ketika kita berbicara tentang fikih, maka ya itu lebih spesifik lagi. Sudah kita tidak bicarakan tentang aturan-aturan yang rigid atau yang atau aturan-aturan yang benar-benar eksplisit langsung dari Gusti Allah, atau aturan-aturan yang langsung hanya dibentuk oleh Rasul. Tetapi dalam fikih adalah aturan-aturan yang mana aturan ini berhubungan hanya dengan hukum-hukum praktis, dan juga aturan itu dibuat oleh mujtahid dengan dalil-dalil tafsir. Maka ketika kita melihat konsekuensinya, maka di sini adalah dalam fikih tentu banyak ikhtilaf, banyak perbedaan yang dihasilkan, banyak madhab, banyak mujtahid yang berhubungan dalam wilayah fikih. Ketika kita naik kepada struktur yang kedua, yaitu apa? Syariat, maka tentu jumlah perbedaan itu menjadi semakin sedikit lagi. Karena apa? Di wilayah ini atau pada wilayah ini perbedaan hanya muncul dari apa? Dari rasul-rasul saja, tidak dari yang lain. Bahkan Nabi pun sifatnya mengikuti syariat dari Rasul sebelumnya. Nah, begitu pula ketika kita naik pada level high levelnya atau level prinsipnya itu apa? Agama sebagai Islam sebagai din, sebagai agama. Justru maka di situ adalah pasti tidak mungkin ada perbedaan di dalam memahami Islam sebagai din. Karena apa tidak perbedaan? Karena ruang lingkupnya, kewenangannya, otoritasnya itu benar-benar mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya tidak mungkin ada perbedaan-perbedaan yang lain. Kenapa tidak mungkin? Kalau kita katakan ikhtilaf itu dari Gusti Allah sendiri, ya justru itu menjadi sebuah kemustahilan, aklan, syara'an, wa naqlan, wa adatan. Ya nggak mungkin dong Allah memberikan sebuah ketentuan terus akhirnya bertentangan dengan ketentuan berikutnya. Nah, itu kan jelas-jelas bertentangan dengan sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika perbedaan itu muncul dari manusia, ya jelas tidak mungkin lagi gitu kan. Ya siapa itu manusia sehingga ijtihadnya dia atau kepintarannya dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks Islam sebagai din itu tidak ada pertentangan dari siapapun. Ya, tidak ada kemungkinan ikhtilaf. Itu ditutup karena perbedaan dalam wilayah din itu sudah di wilayah al-haq dan batil. Nah, berbeda ketika pertentangan ini atau perbedaan ini ada di wilayah fikih, yaitu dalam permasalahan shawab dan khotok saja, sehingga mungkin ada perbedaan-perbedaan. Begitupun dengan syariat, perbedaan ini mungkin muncul, tetapi tidak pada waktu yang sama. Dia menjadi perbedaan di waktu yang antar generasi. Tapi ketika di waktunya Rasul, ya maka perbedaan tidak mungkin ada, karena Rasul sendiri yang menentukan aturan, Rasul sendiri yang menentukan prinsip, sehingga perbedaan itu bisa dirasakan untuk generasi setelahnya. Nah, itulah muncul perbedaan. Nah, perbedaan di sini maka dibenarkan karena apa? Setiap likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap rasul itu dijadikan oleh Allah sebagai apa? Sebagai penuntun umatnya, yang mana aturan dan prinsip pun yang harus disesuaikan dengan kondisi umat pada waktu itu. Nah, maka perbedaan yang ada pada Islam yang kita pahami sebagai syariat itu adalah perbedaan yang sifatnya perbedaan relatif saja atau perbedaan nisbi saja, karena tidak terjadi pada waktu yang sama. Karena perbedaan yang ada di zaman Kanjeng Nabi ya tidak mungkin dikatakan perbedaan ikhtilaf. Nah, tapi itu adalah sebuah apa? Ya sebuah wahyu dari Gusti Allah untuk Kanjeng Nabi semua. Bisa menjadi nasakh, bisa menjadi taksis ataupun yang lain. Nah, untuk perbedaan di dalam Islam yang kita pahami sebagai fikih, maka itu sangat terbuka lebar. Mulai dari kemunculan pemahaman mujtahid ya sampai hari kiamat tiba, bahwa ikhtilaf di situ menjadi apa? Menjadi rahmat, menjadi sumber ketenangan, menjadi sumber hukum yang membuat atau yang memberikan alternatif atau solusi bagi umat manusia.
akan salah.